Rere, boleh tau nggak, Rere? Ah, hari ini di Cirebon, Rere rekomendasi saham apa nih, Rere, untuk nasabah di Cirebon? Sebenarnya sih kalau untuk saat ini sih kan kita kan masih apa namanya Ya, beberapa mungkin masih wait and see ya Pak Billy ya. Nah kan kalau misalnya kita lihat kan hari ini kan market nih ditutup positif ya. Setelah kemarin itu tuh sempat asingnya tuh sempat outflow lumayan gede banget kan gitu kan. Kalau nggak salah minggu iya. lalu tuh Oh, 6 triliun ya Pak ya, Billy ya asing. Nah hari transaksi minggu lalu gitu. Nah, untuk yang hari ini sih lumayan nih marketnya udah mulai positif gitu ya. Nah, memang mungkin aku update market sebentar ya Pak ya. Nah, hari ini kan market itu kan lebih ditopang sama saham-saham teknologi nih Pak. Gitu ya. Salah satunya mungkin ada Goto, ada juga yang ada beberapa yang kerja sama-sama Goto kayak Telkom, Mtek juga naiknya lumayan kenceng ya hari ini ya. Nah, terus tadi juga saya sempat lihat juga tadi itu sempat ada ya. kejadian ARB ya Pak ya di harga 81 kalau nggak salah tuh. Ada 44.000 lot yang apa namanya antri di situ gitu kan. Nah, kelihatannya sih kalau saya lihat sih mungkin pasar tuh udah ngelihat harga kisaran 100 itu udah lumayan cukup murah gitu. Makanya kan kalau kita lihat hari ini tuh apa namanya untuk saham Goto sendiri karena mungkin udah selesai juga ya lock up periodnya jadi udah mulai keserap gitu di market gitu sih Pak. Nah terus kita juga Ya, masih nungguin data inflasi ya untuk ya, hari tinggal ini ya. Kayaknya berapa menit lagi nih gitu yang memang kelihatannya sih udah price in nih Pak di market dan besok itu kelihatannya bakal naik di 50 basis sih gitu. Nah, kalau misalnya kita perhatiin kan minggu lalu itu kan outflow asing tuh kan kenceng banget tuh kan. Nah, itu sih lebih karena memang dari China-nya sendiri itu dia sudah mulai apa namanya eh, kasih kelonggaran gitu ya buat COVID policy gitu. Nah, makanya ada perpindahan rebalancing portfolio nih Pak dari fund-fund asing itu balik lagi ke China gitu. Karena kan kalau kita lihat mungkin China dianggap lebih menarik ya untuk saat ini gitu. Dan hari Kamis itu, kalau saya perhatikan untuk yang saham BCA sendiri juga kan itu udah mulai naik tuh. Tapi sih lebih ke oke. investor retail sih yang angkat. Nah, kalau misalnya untuk rekomendasi sih untuk di kita, untuk sekarang sih kita sih lebih ngarahin ke saham-saham Oke. FB45 sih Pak Billy. Gitu, terutama banking tuh harus punya ya kan. Karena kan kalau kita lihat kalau asing nantinya bakal balik lagi udah pasti carinya kan banking ya. Gitu. Apalagi kan kalau kita lihat nih semua kebijakan tuh kan sekarang lagi susah gitu ya. Nah, lagi di-push banget nih. Nah, pengennya kan ekonomi itu bergairah lagi gitu kan. Nah, salah satu sektor yang merepresentasikan kalau ekonomi itu bergairah ya salah satunya ya banking. Oke. Itu sih, Oke. Memang gitu Pak. benar ya, teman-teman ya, kalau lihat hari ini Gotonya udah langsung ada serangan fajar lah ya, dari pagi ya, Rere ya. Begitu buka, satu ARB sempat Hmm. nyentuh tapi langsung dimakan semua gitu kan, dan apa abis itu langsung rebound dan ditemenin juga sama Arto ya, berdua gitu, karena orang sih bisa pakai Benar. teknologi dan segala macam, tapi menurut orang salah satunya kan karena triggernya juga. Kalau kemarin teman-teman mungkin ada yang dapat apa, risetnya ada salah satu broker asing itu initiate ya, bukan initiate, double upgrade ya kan, Goto dari sell jadi buy Hmm. dengan target price-nya 160 ya gitu. Nah, makanya jadi apa dilihat Hmm. orang mungkin valuation-nya, memang kalau kita valuation Goto juga udah lumayan murah ya, apa Rere ya, karena kan kemarin di tadi Hmm. pagi itu di harga 81, market cap Goto tuh 96 apa 97 T. Ini kan berdua 96 97 T ini kan, berarti kan si Gojek sama Tokopedia. Berarti bisa dibilang kan, ini kalau kita bagi dua nih, Gojek sama Tokopedia-nya, bisa dibilang kan Gojek itu mungkin kalau kita pakai persentase saham dulu yang 5842 ya, berarti Gotonya tuh 50-an T, Tokopedia 40-an T. Nah, ini memang kalau kita lihat teman-teman, valuation-nya compare ke Grab, itu ya udah lebih murah ya teman-teman ya. Karena kalau kemarin-kemarin mungkin Goto ada selling pressure karena orang bilang Grab aja valuation-nya kan udah tinggal 11 miliar dolar ya, 150 T. Karena waktu itu kan Goto kan masih di atas. Nah, tapi ya memang di harga tadi pagi sih memang udah masuk kategori yang uh, reasonable ya. Dan di sini juga teman-teman sebenarnya bisa belajar juga, kadang-kadang
terlalu panik juga nggak ada untungnya, Rere ya. Ya apa, market lagi turun, apalagi sistem market kita kan ARB masih 7% nih. 7%, tapi sekali ARA bisa 30% kan. Jadi ibaratnya cover 3 kali ARB, tapi begitu satu kali diangkat kayak tadi pagi kan langsung balik ya Rere ya gitu. Nah jadi um, ya teman-teman mungkin Hmm. apa jangan terlalu panik ya. Balik lagi harus fokus juga ngelihat dari valuation si company itu udah masuk akal apa enggak. Karena market kita ya teman-teman pasti udah paham lah ya, kadang-kadang hari saham itu bisa arah beatnya sampai tebel banget. Seakan-akan besok tuh bakal terbang lagi, tapi besoknya malah turun. Turun bahkan nggak ada yang mau beli ARB. Nah begitu juga barang kalau udah ARB over banyak, ya kalau teman-teman memang berani dan masuk ke dalam risk profilnya, ya harusnya berani-berani aja gitu. Nah tuh Rek, dari tadi gue perhatiin komennya nggak yang AO, nggak yang kacap, semua Apa tuh? pada bilang mau tuh jadi Audi Cirebon. Berarti nggak susah dong harusnya. Aduh, susah banget nih Pak. Ya Pak Billy mungkin apa ini kan China kan udah mulai pelan-pelan nih ya buat apa namanya kasih kelonggaran gitu kan. Nah nanti kalau misalnya China itu udah mulai bener-bener reopen gitu ya di tahun depan, nah ini biasanya ini yang paling diuntungin ini salah satunya sih saham-saham permetalan sih Pak. Nah ketepatan kita juga ada Ya, kasih rekomendasi buat MDKA Pak. Gitu. Selain MDKA itu kan kalau kita lihat kan bisnisnya mungkin ya, udah lumayan komplit ya, dia ada gold, ada copper, ada ya, nikel juga gitu kan. Nah, terus satu lagi mungkin sama nih sama Pak ya, Billy nih, ADMR Pak. Gitu. Nah, mungkin story-nya kalau ADMR kan lebih karena berita terkait itu ya, apa kerjasama dia ya, sama betul, Hyundai betul. Motor ya Pak ya. Nah, itu sih yang mungkin untuk saat ini yang kita rekomendasiin Wah, ke Rek, nasabah tuh gitu. ada dewa Gimana tradernya kita. Pak? Michael Yo aja Aduh, join loh. Dari semua siapa? live kemarin kacang, cuma Rere nih yang Michael aja join nih. Ya, teman-teman, Waduh, apa waduh. kalau teman-teman ini gua nggak tahu ya ini sebenarnya official apa nggak, tapi kemarin itu gue sempat lihat ada video ya apa em, video isinya orang di China tuh pada masing-masing buka masker semua, itu mungkin ada kali puluhan orang bikin kompilasi Hmm. video, jadi kayak kayak iklan. Dan kita tahu ya teman-teman ya, di China itu media itu kan masih bisa dibilang dalam tanda kutip masih diatur sama pemerintah lah ya, konten yang boleh keluar apa segala macam. Jadi sebenarnya sangat langsung kalau konten seperti itu ada dibiarkan di media, ya berarti sebenarnya itu memang bisa kita bilang itu sebenarnya secara langsung itu message-nya dari si apa presiden China gitu sebenarnya secara langsung, bahwa ya COVID itu sudah ditakutkan lagi gitu. Dan kalau kita lihat statement dari banyak pakar kesehatan di China, mereka sekarang lagi rame loh 2 minggu terakhir nulis bahwa um, COVID yang sekarang itu tidak bahaya gitu. Maksudnya cuma kayak flu biasa dan apa segala macamnya gitu. Jadi kelihatan memang tone-nya tuh memang mereka akan apa reopening, dan kita bisa expect setelah nanti Chinese New Year harusnya mereka bisa full reopening. Chinese New Year itu kalau nggak salah minggu ketiga Januari apa minggu keempat Januari. Jadi setelah itu harusnya Januari mereka yang bisa full reopen. Dan setuju ya kalau China itu udah full full reopen gitu ya, itu harusnya yang namanya permetalan gitu ya, which is kita bisa lihat kok dari copper ya, copper udah mulai naik selama apa 2 minggu terakhir. Terus juga aluminium udah lumayan agak naik, tapi nikel ya yang stole the apa apa the show gitu, karena nikel sekarang udah bisa dibilang harganya sekarang 29-30 ribu lagi gitu. Nah kalau kita masih ingat dengan harga nikel segini ditambah dengan possibility ya nanti kuartal 1 kan ada sesuatu nih ya dengan grup yang tadi seperti saya sebut itu hmm. kan, grup nikel yang satu itu ada something yang mereka mau do. Kalau itu sesuai harusnya bisa jadi sentimen yang positif nih untuk sektor permainan. Pada intinya sih kalau teman-teman tanya misalnya metal atau energi sekarang gitu, ya balik lagi kita konsisten kok juga ngomong yang namanya energi kayak batu bara gitu ya, itu tuh masih oke karena harganya masih tinggi. China juga full reopen. Nah, apalagi kalau China full reopen harusnya bagus buat kita karena call kita tuh kan kalorinya yang 4.200 kan sampai paling ya 5.000 something gitu. Nah, itu tuh bener-bener banyak yang jual di apa Indonesia nih kan call ini.
Jadi kalau January open itu harusnya oke juga buat coal. Nah, tapi memang ya balik lagi kalau memang China full reopen, demand yang naik itu metal dulu gitu harusnya. Karena metal itu yang jadi kayak apa ya? Tanda bahwa activity manufacturing itu meningkat gitu. Nah, oke. Rere, ini kan tadi kan kita ngomongin metal dan komoditi. Kalau kita masih ingat tadi sore ya pas kita lagi session portfolio management, Willy ada sempat bilang gitu kan, dia bet 1-2 tahun ke depan saham consumer ini harusnya akan manggung karena kata dia di 2024 itu adalah tahun Yes. pertama kita akan punya presidential election, regional election berbarengan nih dalam waktu 1 tahun. Jadi uang-uang yang di apa namanya di hasil komoditi ini semua nanti pasti akan mulai keluar nih di 2024 akan mulai masuk ke ekonomi kayak gitu kan. Nah, menurut Area sendiri gimana Re untuk saham-saham consumer dengan view-nya Willy tadi? Ya, sebenarnya sih kalau untuk saham-saham consumer juga Ya, masuk list saya sih sebenarnya sih Pak. Karena kan memang kalau kita lihat ya, kan tahun depan tuh kan tahun politik ya. Artinya ya. kan orang banyak spending gitu kan. Biasanya tuh orang yang kampanye tuh kan pasti bagi-bagi uang tuh kan. Nah, harusnya sih sektor consumer tuh bisa jadi Oke, salah satu oke. pilihan juga sih Pak. Gitu. Nah, mungkin ada juga tuh sektor apa kayak multi finance, Pak. Mungkin kayak Bevin juga itu salah satu rekomendasi kita juga sih untuk Bevin. Karena kan dia salah satu Betul. multi finance terbesar di Indonesia ya, Pak ya. Dan non dealer loh, Pak. Dia non dealer kan dan kita tahu lah di Ya, belakangnya tuh ada siapa gitu kan. Nah, kemarin juga kan Jerry Eng juga kan sempat ada tender betul. offer ya di 1.200 ya. Harusnya harga segini nih harusnya sih kita berani beli sih, Pak. Karena kan nggak mungkin dong, dia pasti harus beggar Betul. 2 sampai Nah, 3 kali kan. sekilas info ya Sih. teman-teman ya. US punya inflation udah keluar. Konsensus 7,3, yang keluar cuma 7,1 gitu. So, ini langsung pada Oh, rally semua ya. Komoditinya rally, terus juga future naik 2,5 sampai 3,5%. Dow Jones-nya naik 2,3%, Nasdaq-nya plus 3%. So, tomorrow could be another good day nih untuk market kita karena infonya udah jelas nih. Dan hmm. paling simpel kita ngeliat Bitcoin aja deh. Bitcoin tuh aset paling high risk menurut gua high beta. Ini Bitcoin langsung naik 5% juga. So dengan inflasi udah jelas turun kayak gini, sepertinya memang the Fed harusnya sih sudah kelar ya di bulan di bulan sekali naik, naik bulan ini 50 basis, mungkin nanti di awal Februari 25 harusnya selesai. Kalau ada yang bilang besok Goto atau Arto naik lagi, yes probability iya ya teman-teman ya. Karena tag-nya lagi naik. Karena gini, sebenarnya tag di US pun udah rebound ya Rere kalau kita mau ngelihat gitu. Kalau ngelihat kayak Yes, Shopee gitu benar. ya, si terus sama tag-tag lain tuh sebenarnya udah pada lumayan recover dari posisinya 1-2 bulan terakhir. Cuma memang tag di Indo aja yang masih turun ya gitu. Tapi balik lagi, kalau kita masih ingat tahun kemarin sama juga tagnya di US sudah mulai turun kan, tag kita terlambat nyusul baru setelahnya gitu. Nah jadi hopefully ini bisa jadi good sign ya, tag yang di luar udah habis itu tinggal uh, tagnya kita. Nah balik lagi Rere, tadi sebelum kita sempat bahas ini soal consumer ya. Nah berarti sama multi finance ya. Tadi kita udah sempat sore tadi kan kita udah sempat sambil belajar apa segala macam, kita juga dengar sharing soal multi finance ya. Itu kalau dari forecastnya Willy itu tahun depan harusnya BVN punya earning tuh naik 30 sampai 40% ya Rere ya. Berarti dengan growth segitu itu tuh valuationnya jadi murah ya Rere ya. Itu gua hitung-hitung kalau misalnya naik 30 sampai 40% tahun depan itu, ini kita ngomong simpel aja ya pakai valuation PE aja. PE-nya itu tinggal 6 sampai 7 kali berarti ya. Dan untuk multi finance sekelas BVM Hmm. yang juga bagi dividen lagi gitu ya di valuasi yang sekarang tuh memang valuasi yang wajar ya, sebenarnya maksudnya bukan wajar, maksudnya murah gitu ya teman-teman ya, compare mungkin ke multi finance yang lain. Terus apa nih tadi ada boleh nih Bumi, tadi banyak titipan soal Bumi. Nah Rere, menurut lu sendiri kalau Bumi view lu kayak gimana? Nah kita denger dulu nih
Sebenarnya sih kalau untuk bumi kan selama masih winter itu kan sampai Januari lah ya Pak ya. Nah itu kan demand-nya kan artinya masih masih naik lah ya. Nah apalagi kan kita tahu ya di belakang bumi itu ada siapa gitu kan. Nah harusnya sih masih menarik sih Oke, untuk bumi. ya benar. Teman-teman, bumi itu kan balik lagi, call-nya itu bisa dibilang call yang kalori sedang ya. Mostly dia sedang, bilang mirip-mirip kayak kalorinya Adaro gitu ya. Nah, memang dengan harga call yang kayak sekarang, ya harusnya diuntungkan. Dan juga utang-utang diberesin nih ya. Kemarin pun ada tambah sekali lagi tuh ya, Rek. Kalau kita masih ingat yang apa, OWK, belum lama, 2 minggu yang lalu gitu kan, yang kurang lebih berapa 2T Hmm. kalau nggak salah gitu ya, dia dapat konversi lagi di situ harusnya di tahun 2020 apa 2023 harusnya oke. Dan ya apa, teman-teman tunggu aja deh, apa I'm sure apa harusnya they are preparing something gitu yang mungkin apa kita semua belum tahu, tapi dari caranya utang diberesin gitu ya, terus juga sektornya lagi pas, harusnya they are up to something sih gitu ya. Kita tunggu aja nih teman-teman tahun depan. Terus apa lagi nih, lihat jangan lupa kau Billy ya. Wins. Oke, kalau untuk update di sektor hulu migas ya, hulu migas sih sebenarnya masih masih optimis ya kalau gue pribadi gitu ya. Karena kenapa? Ya teman-teman paling simpel lihat aja progres dari kayak Tidewater, Paris gitu ya di luar negeri sana. Dan gue juga termasuk yang sering ngikutin gitu kalau mereka ada conference call gitu ya soal dunia per offshorean ini segala macam. Ini udah jelas teman-teman. Dan kita juga nanya loh sama beberapa apa pemain yang di Indonesia gitu ya. Mereka memang setuju sama view-nya bahwa ini kapal ini offshore ini udah langka gitu ya. Maksudnya dan mereka pun bahkan sekarang nanya, lu kalau kasih gua sekarang duit pun untuk cari kapalnya itu harus nunggu katanya. Udah satu. Jadi mau beli kapal aja tuh nunggu. Kedua, lu pun dapet umur yang nggak bakal muda teman-teman kapalnya. Jadi kalau dulu mungkin orang beli kapal umurnya mungkin 8 tahun atau berapa, sekarang lu dapatnya bukan kapal yang umur 8 tahun, kamu dapat kapal tahun 2008. Jadi umurnya kapal itu sudah hampir 15 tahun, teman-teman. Sedangkan dulu peraturannya ini contoh di Malaysia aja ya, kapal offshore itu harus udah berhenti, nggak boleh dipakai pada saat umur 15 atau 20 tahun kalau nggak salah gitu. Nah, jadi dengan kondisi kayak sekarang, kapal yang ada cuma kapal-kapal yang udah tua gitu ya, terus juga harganya juga pelan-pelan udah mulai naik, itu dari semua tonnya mereka sih, mereka expect rates ini bakal naik. Nah, terus tadi pagi gue sempet ngobrol juga sama Willy, Head of Research kita gitu ya. Ini kalau teman-teman ikutin kan blok Masela gitu ya, dan apa blok Masela ini kan udah sempat kepending nih gara-gara si apa yang perusahaan asing minyak itu kan nggak mau lagi nih gitu kan. Nah ini kan bakal lanjut lagi nih awal tahun depan sama Inpex gitu ya. Nah ini udah prosesnya udah dimulai, terus juga kita lihat pemerintah. Nah ini juga game changer yang selalu apa kita bahas juga ya, Rea internal selalu bahwa UU Migas itu udah dari tahun 2008 loh dicoba untuk direvisi ya kan, tapi sampai sekarang 2022 itu belum kelar-kelar juga. Sedangkan padahal apa investor foreign itu kalau mau masuk ke hulu migas kita dia butuh kepastian kan atau payung hukumnya gitu, dan segala macam lah kebijakan perpajakan apa segala macam. 14 tahun mereka bisa dibilang menunggu nih. Nah tahun ini kemarin kan kalau kita lihat di hari Migas Day kemarin itu kan menteri gitu kan, terus juga kepala SKK Migas apa segala macam pada bilang, even ketua DPR akhirnya bilang target harus selesai sebelum Juni 2023. Nah jadi kalau sampai nih aktivitas offshore di seluruh dunia lagi naik, terutama di Afrika, terus juga kapalnya tuh langka gitu ya, terus ditambah juga Indonesia punya hulu migas, itu nanti UU-nya udah jadi, terus blok masalahnya ini jalan, ini sih harusnya bakal jadi sentimen yang positif ya teman-teman ya, untuk yang sektor perkapalan offshore. Nah, dan juga hal yang menarik yang gue perhatiin adalah Winterman kan sudah naik ya teman-teman ya dari mungkin berapa bulan lalu. Terus Logindo main kan sekitar 3 bulan lalu udah mulai naik. Nah, perhatiin nggak ada offshore yang kecil juga, itu BBRM. BBRM itu
sudah mulai naik loh, satu bulan terakhir dari 50-an kemarin udah sempat 84 gitu. Nah, jadi gua dari dulu selalu berpikir pokoknya kalau yang gede udah naik terus dikonfirm sama yang kecil juga itu naik, biasanya gua menganggap itu berarti bawah bener nih, ini sektor berarti bener-bener jalan. Karena kenapa? Dia sampai yang ibaratnya pemain yang skalanya bukan yang paling gede pun udah sahamnya mulai gerak gitu. Nah, apakah laporan keuangannya udah bagus? Baik lagi teman-teman, kalau teman-teman tanya apakah laporan keuangan itu udah bagus, ya memang belum. Karena kalau teman-teman cek sendiri di US, itu kayak Tidewater juga kuartal 3-nya kemarin tuh baru profit, belum banyak lah gitu. Tapi balik lagi, market kan membeli ekspektasi ya Rere ya, gitu. Membeli ekspektasi bahwa kalau emang ini ke depan bagus, ya orang akan bergerak duluan. Nanti earnings-nya muncul belakangan gitu. Mungkin setelah berapa bulan baru muncul. Nah, sama juga ketika saham mau turun. Mungkin sekarang kan teman-teman ada yang pegang nih saham yang salah satu bintang lah sebenarnya saham tahun ini gitu kan. Saham yang sektor perkapalan tuh juga kan, yang sektor angkut-angkut. Dari harganya berapa ratus sampai sempat jadi 4.000. Nah, terus kinerja keuangan masih bagus, apa segala macam, tapi harganya mulai turun nih kan, sampai sempat di bawah 2.000 kemarin gitu kan. Nah, orang pada bilang, wah ini kan pada PI-nya murah nih, PI-nya 2 gitu kan, atau segala macam, tapi kenapa harganya malah turun? Nah, ini menurut kita adalah salah satu bentuk market itu trying to price in gitu loh. Oke, memang earnings lu tahun ini bagus gitu, tapi tahun depan sama 2 tahun lagi earnings lu emang bisa keberapa gitu. Nah, jadi orang mulai adjust. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang uh, memang investasi saham itu kadang-kadang nggak setiap hari berjalan sesuai yang lu prediksi ya, Re, ya gitu ya bisa dibilang. Um, Kadang lu pikir hari ini oil naik, pasti saham oil gua naik gitu kan? Nggak juga, sahamnya malah turun. Tapi pas oilnya turun, malah sahamnya naik. Dan itu kejadian kayak di US sekarang. Oilnya lagi turun, tapi coba lihat deh ETF apa oil ETF energi di sana, kodenya XLE, itu 3-4 minggu lalu udah sempat new all time high duluan meskipun oil gitu. Jadi market is about uh, pricing ya. Nah, kebetulan nih, kan ada yang nanya nih dari Leli deh sekalian, ini teman nanya teman ini namanya. Rere kan sekarang reksadana nih. Rekomendasi reksadana saat ini apa nih? Terus di bawahnya Abdullah dia bilang Bastra kan ada juga tuh saham tech. Nah, kalau menurut Rere sekarang, karena Rere menurut gue lebih expert di soal reksadana, menurut lu sekarang gimana Rere soal reksadana? Apa yang oke nih buat teman-teman? Ya, sebenarnya sih kalau lihat sekarang ya, kan kalau kita perhatikan kan mungkin untuk suku Ya, bunga kan bakal masih naik ya, ya sampai tahun depan ya Pak Billy ya. Nah, sebenarnya tahun depan tuh tahunnya obligasi juga loh gitu. Nah, tapi untuk obligasinya apa? Kalau kita sih untuk sekarang sih kita ya, lebih ke corporate bond sih Pak. Karena kan suku bunga ini masih naik, artinya kan imbal hasil yield juga masih masih naik ya. Nah, itu yang mengindikasikan harganya turun gitu kan. Nah, kalau untuk di kita sendiri sih kita lagi rekomendasiin reksadana pendapatan tetap itu dari anak usaha kita sendiri, Trimegah Asset Management. Nama produknya ya. Trimegah Fixed Income Plan, Pak. Gitu. Jadi si Trimegah Fixed Income Plan ini isi portfolionya menempatkan di obligasi korporasi dan ya time horizonnya itu cuma 2,5 sampai 3 tahunan lah gitu. Jadi secara volatilitas itu lebih kecil dibandingkan government bonds gitu. Nah, keunggulannya si reksadana ini dia membagikan dividen per 3 bulan yang sudah pasti itu 1% gitu. Jadi kan setahun berarti 4% kan. Nah, selain nasabah itu bisa dapat dividen per 3 bulan 1% yang pasti, nasabah juga bisa dapat pertumbuhan dari nilai investasi gitu. Ditambah lagi ada satu fitur yang menarik nih Pak. Apa namanya? Ada gratis asuransi jiwa tanpa harus bayar premi. Jadi satu produk dapat 3 manfaat tuh sekaligus gitu. Nah, nanti ketika sentimen suku bunganya itu udah mulai mereda, itu teman-teman udah bisa switching lagi ke reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi negara gitu. Nah, dari Trimegah Aset juga kita ada yang namanya Trimegah Trump Strategic Plus. Nah, untuk Trimegah Trump Strategic Plus ini dia penempatan portfolionya benar-benar itu dia nyimpen di government bond gitu sih. Jadi kalau mau hasilnya lebih optimal, kapan waktu yang tepat buat beli reksadana yang isinya obligasi negara, ya ketika sentimen suku bunga tuh udah Ya. nggak ada Oke, gitu, kalau bahkan kita ngomong turun sentimen gitu suku sih Pak. bunga ya teman-teman ya.
memang tahun depan kayaknya suku bunga masih naik ya Rere ya. Terutama di awal tahun mungkin itu masih bisa Hmm. di-push teman-teman, naik sedikit lagi. Mungkin naik sekitar 25 basis point lagi mungkin, ya kan? Nah, tapi abis itu harusnya di kuartal 2 Central Bank harusnya udah ngerem nih teman-teman, udah nggak naikin lagi. Bahkan ada possibility di kuartal 4 itu bisa jadi akan ada cut ya suku bunga di situ. Nah, ketika suku bunga ini di-cut, memang instrumen apa yang obligasi harusnya harganya akan rally. Saham juga biasa rally ya Rela ya. Kalau suku bunga dipotong karena kan berarti kan eh, bagus juga, Yes, dan juga kayak benar. saham-saham teknologi. Siapa tahu teman-teman tahun depan you guys will have a better days nih gitu, karena kan the Fed-nya udah selesai potong suku bunga, sorry, udah selesai naikin suku bunga, terus juga kan rata-rata tech udah pada selesai juga ya efisiensi sekarang gitu kan, udah pada yang Hmm. sorry to say udah pada kayak cost efficiency, people efficiency juga ya, pasti harusnya tahun depan profitability mereka juga better gitu. Nah, Rek, ini kalau lihat bulan Desember ini kan biasanya positif ya. Selama 20 tahun terakhir ISG itu selalu positif, Hmm. gitu kan. Nah, tapi sekarang tahun ini kita ngelihat posisi ISG ini masih minus 4%-an nih, Rek, gitu kan. Nah, berarti kan untuk Hmm. bisa positif, berarti ISG ini mungkin harus naik sekitar 4,5% lagi gitu kan. Atau istilah orang pengen window apa dressing. Menurut Window sendiri dressing. apa tahun ini gimana kira-kira window dressing-nya bakal ada apa enggak, atau untuk pertama kalinya kita akan lihat ISG turun nih di Desember setelah 20 tahun terakhir ini, dan kalau menurut Rere harusnya oke nih, ini time to buy nih Rere, lebih rekomen apa nih Rere, apa baik saham atau reksadana? Sebenarnya sih kalau untuk window dressing sendiri sih saya pikir mungkin ya tahun ini Oke. nih kayaknya nggak ada window dressing tuh Pak. Kayaknya karena kan kita masih belum tahu nih asingnya nih bener-bener bakal masuknya tuh kapan gitu ya. Yang mudah-mudahan setelah ini udah mulai ada lagi nih inflow dari asing ya ke kita. Karena kan kemarin itu kan sempet ya asing itu dia Hmm, keluar tapi dia masuk ke pasar obligasi gitu kan. Nah, jadi kalau menurut aku sih mungkin kemungkinan window hmm, dressing untuk tahun ini kayaknya nggak ada sih. Gitu. Nah, untuk rekomendasi saham sih tetap sih. Kalau ujung-ujungnya kalau misalnya asingnya balik lagi udah pasti banking duluan kan yang di apa yang dibeli gitu kan. Kalau kayak banking kayak BCA itu juga menarik sih. BCA, BRI, BNI kalau kita lihat secara valuasi ya paling murah ya BNI sih yang belum naiknya ya, banyak ya kayak BCA ya gitu. Tapi kalau untuk reksadana, ya mungkin yang seperti yang tadi saya sudah sempat apa ceritakan, untuk saat ini kita lebih ke oke. Trimega Fixed Income Plan ya, Oke, gitu sih ya, Kak. memang kalau lihat dari valuasi, memang BBNI juga paling lagging ya. Apa, sorry, bukan dari performance, juga Hmm. BNI paling lagging Hmm. ya, Rere ya. Karena kan BCA udah all time high. BRI juga meskipun jalannya kayak zigzag-zigzag gitu, tapi kita hitung itu udah all time high juga. BNI, Mandiri juga ada hampir 10.000 ya, Rere ya, gitu kan bisa dibilang. Ya, memang tinggal BNI ya teman-teman yang ketinggalan. Dan biasa mungkin setelah Big Banks-nya naik, nah kita harapkan disitulah saham-saham, mungkin kalau teman-teman punya BBTN, ya kan, teman-teman yang mungkin punya proxy di Hmm. multi finance, kayak orang yang baru join tuh Jogi gitu kan, ya itu barang-barangnya nanti akan apa re-rate gitu ngikutin sektornya. Nah, mungkin Rere tahun ini kan tidak banyak ya sektor yang perform. Kita bisa bilang sektor yang perform tahun ini mungkin cuma commodities gitu kan. Jadi banyak sektor Komoditis. yang turun, dan udah pasti kan banyaklah trader atau investor yang lumayan terimpact ya kan, dari penurunan di sektor teknologi, penurunan di sektor konstruksi, ya kan. Di sektor consumer good juga lumayan hantemannya ya, contoh kayak gudang garam gitu kan, hantemannya lumayan. Hmm. Dan juga bisa dibilang banyak juga blue chip yang nggak begitu perform tahun ini ya Rere ya, kecuali big banks ya, kecuali big banks gitu. Hmm. Nah, ya Yes. kalau apa menghadapi kondisi sekarang, apa menurut Rere, jadi sebenarnya stock picking yang benar tuh gimana, Re? Karena kan bisa dibilang setiap tahun berarti kita harus yang benar gitu kan. Kalau kita sampai salah sektor, wah ini portfolio nggak berkembang nih. Karena gue perhatiin semakin tahun, nggak tahu teman-teman ngerasain nggak ya, tapi kalau saya sendiri pribadi merasa
makin tahun tuh sektor yang main itu makin dikit gitu. Kalau dulu ISG naik, lu beli misalnya di ISG ada 10 sektor ya, 7 sektor pasti naik. Ya, suwe-suwe lu kena lah 3. Tapi makin ke tahun mulai imbang nih 5-5. Nah, 3 tahun terakhir makin buka. Nah, tahun ini bisa dibilang sektor yang main makin dikit, Rek. Dibayang mungkin dari 10 saham yang lu beli, Benar. kemungkinan saham itu lebih gede gitu. Nah, kalau dalam kondisi ini, lu biasa akan apa rekomend ke klien juga gimana? Karena marketnya getting tricky bisa dibilang. Sebenarnya tetap sih ya, kalau misalnya kan sebenarnya kan kalau Ya, kita lihat kan sektor tuh kan pasti berubah-berubah ya, dan saham itu biasanya ya, naik tuh biasanya ada betul. temanya Pak, gitu kan. Kayak 2020 2019 ya, pada saat pandemi itu juga kan orang-orang banyak di rumah, mungkin kayak saham-saham teknologi kenapa dia bisa naik lumayan kencang gitu kan. Nah, kalau misalnya tahun ini sih mungkin lebih ke tahun depan kali ya. Kalau tahun depan sih, kalau menurut saya untuk saham-saham yang perform sih mungkin masih di banking, consumer, Ya, sama metal sih oke. Pak. Tiga itu Jadi, sih. jadi mungkin kalau Rere lebih rekomennya portfolio itu misalnya punya duit apa 100 juta, mungkin 50 juta atau 60 jutanya ditaruh di banking gitu ya. Di Nah, banking, mungkin ya, sisanya baru 20, 30 saham yang juta lain gitu. taruh di metal gitu kan atau komoditi. Sisa 10 atau 20 ya mungkin taruh di consumer untuk tactical play gitu ya. Oke, oke, oke. Hmm. Make sense. Apa teman-teman? Teman-teman pokoknya kalau ada pertanyaan tanya aja ya di bawah ya. Ini malah di kolom chat isinya ini tribega, Orang-orang tim army tribegal semua semua nih nih isinya kayaknya. nih. Di kacapnya lah, AO-nya, RM-nya semua ngumpul semua malah di situ. Oke, kita coba ini lihat kondisi market sebentar nih. Kira-kira sell on news nggak nih market ketika inflation-nya nih bagus. Oke, so far kalau kita lihat futures-nya masih hijau, komoditisnya, kopernya udah kenceng nih teman-teman. Kopernya sekarang udah 3,9 dolar nih, teman-teman. Nikelnya 2934, aluminiumnya 2458 naik juga, futuresnya 2%. Yep, harusnya kalau kita lihat nih apa bond yield juga turun jadi 4,2. Nah, sebenarnya kita bisa lihat di sini teman-teman nih. Kan bond yield 4,22 nih sekarang posisinya ya. Dan udah kelihatan nih trennya mulai turun. Nah, namanya juga US 2-year yield. Ini kan berarti dia expect 2 tahun ke depan tuh suku bunga akan berapa gitu kan. Nah, sekarang suku bunga The Fed aja kan bulan ini bakal naik nih. Besok mungkin jadi 4,5 nih. Februari naik lagi jadi 4,5. Berarti kalau 2 tahun ke depan orang expect 4,2, berarti kita bisa expect akan ada cut sekitar 50 basis lah ya kan dari 475 ke sekarang yieldnya 4,22 itu ada sekitar 53 basis kan. Nah, berarti dalam 2 tahun ke depan market di hari ini di detik sekarang ekspektasinya bakal ada penurunan suku bunga sekitar mungkin 50 basis point. Nah, ini hopefully akan apa jadi ini ya teman-teman ya sentimen positif yang bagus untuk mulai tahun depan. Ini tadi ada ADMR MDK udah sempat kita bahas ya. Kalau menurut kita Adaro balik lagi karena di energy call dan juga green player ke depannya potensial gitu ya. Buat kita masih suka di Adaro gitu ya. ADMR juga sama, DK itu nikel. Tapi kalau kita boleh pilih ya, tadi kita juga ada sempat ngomong sama Rere juga, kita mungkin sekarang lebih suka metal ya teman-teman daripada energi. Karena buat kita gini, saham energi itu rata-rata tuh masih di area all time high-nya loh, deket-deket. Coba teman-teman cek deh, kayak di ITMG, kayak Adaro gitu kan, kayak misalnya apalagi itu, pokoknya saham-sahamnya rata-rata batu bara itu kalau teman-teman lihat harga sahamnya tuh masih di dekat-dekat area high-nya tahun ini. Tapi kalau kita lihat saham metal itu kan udah pada turun ya, Re, ya. Kayak Anta, kayak Inco, Hmm. kayak MDKA, itu semua udah di bawah. Jadi buat kita secara risk and reward, mungkin better di saham-saham metal. Nah, ini juga pada pertanyaan yang menarik. Apakah ada potensi properti itu boom? PLN, Pakuwon, Sumarekon. Nah, ini memang sektor yang interesting ya teman-teman ya. Kalau diperhatikan, teman-teman kalau perhatiin ya, selama market udah turun berarti dari tanggal
28 November ya, Rek, ya. Tiap hari ISG turun-turun di bantai gitu. Berarti ISG udah turun udah hampir 2 minggu. Ada satu sektor yang memang kelihatannya agak melawan nih dibanding sektor lainnya. Dia yang paling kuat sama perbankan ya, tapi dia lebih kuat kayaknya kalau gue lihat gitu ya. Itu sektor properti ya. Kalau teman-teman perhatiin CTRA, Sumarekon, terus juga Pakuwon, BSD itu bisa dibilang udah nggak turun dan bahkan mulai ngelawan naik ke atas. Nah memang balik lagi teman-teman, kalau kita sih personally selalu melihat bahwa after commodity boom ya kan ya memang ada beberapa faktor lagi sih, tapi after commodity in general, kita bilang in general itu biasanya sektor properti akan jadi lanjutannya. Karena gini, kalau dulu kan orang habis cuan dari komoditi, orang simpan, nah tapi habis itu kan orang bahasanya apa ya, preserve wealth. Wealth preservation-nya itu dengan cara ya diinvest ke sektor yang hard asset kan, yaitu properti. Karena gini, kalau misalnya dia invest apapun yang berbau komoditi lagi, komoditi itu kan cyclical ya kan. Mungkin kalau teman-teman pernah baca ada quotes, memiliki perusahaan komoditi itu bukan hal yang mudah. Karena setiap kamu punya perusahaan ini dalam waktu 6 tahun, tahun 1 sampai ke 5 tuh hasilnya tuh cuma hilang duit atau cuan dikit. Tapi di tahun ke-6, ya kan, di saat kamu cuan itu make up for 5 years yang jelek itu bahkan lebih gitu kan. Nah, itulah kenapa biasanya pemain-pemain di komoditi kalau cuannya udah besar, dia akan masukinnya ke properti sebagai wealth preservation. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dengan harga komoditi udah setinggi ini dan udah lumayan konsisten ya, karena kan udah bisa dibilang udah hampir setahun lebih ya harga komoditinya konsisten, ya memang harusnya ada sentimen yang bagus ya di sektor properti. Ditambah, seperti yang tadi juga Rere udah sempat sebut ke teman-teman, kalau memang nih apa uh, suku bunga itu udah nggak akan naik lagi Rere ya. Berarti kan tahun depan kan pada saat suku bunga di-cut, siapa atau Indonesia bisa ngikut ya nggak Re? Kalau the Fed-nya bunga 25 sampai 50, ya masa BI nggak ikut, bangsa ikut 25 atau 50 gitu kan. Nah, hopefully itu bisa ngebantu properti. Apalagi kalau teman-teman perhatiin, balik lagi, ini mungkin personal observation ya teman-teman ya. Ya mungkin di daerah teman beda, di daerah teman-teman beda. Tapi kalau saya perhatiin sebenarnya rental yield itu sekarang tuh naiknya udah lumayan kenceng gitu. Jadi kalau lihat properti itu eh, dulu mungkin harga sekundernya stuck gitu kan. Rental yield tapi waktu itu masih murah gitu kan. Nah, tapi sekarang kalau rental yield-nya mulai balik, apalagi kalau ini bener nih, yang kayak gue dengar-dengar nih, kayak expat udah mulai balik ke Indonesia, hopefully mau trennya lanjut. Ketika expatnya nih balik, rental yield-nya tuh ke push ke atas, naik gitu ya. Nah, akhirnya pada saat rental yield-nya udah menarik nih, contoh misalnya sekarang teman-teman yang rumah setahun rental yield cuma 2-3%. Kira-kira kalau ditanya ke orang yang baru mau beli rumah teman-teman, lu nyewa setahun berapa? Ya, dapatlah 2-3% dari harga rumah doang. Menarik nggak kalau dibandingkan dengan apa instrumen lain tuh kayak deposito atau reksadana pasar uang? Nggak menarik ya nggak, Rek? Ngapain sewa rumah 3%? Kalau harga rumah Iya naik dong. nggak apa-apa, itu kayak dividen kan, Rek? Saham naik, terima dividen gitu kan. Nah ini kan masalahnya sahamnya nggak naik, terima dividen doang tiap tahun, ya malas juga kalau kayak begini gitu kan. Nah jadi dengan properti rental yield naik, tunggu sampai properti rental yield ini naik, let's say nyentuh 4-5% atau bahkan lebih di atas. Nah, disitulah harusnya demand for secondary property itu kick in. Ini yang bisa bikin propertinya tuh naik. Tapi kalau ditanya udah belum kelihatan tandanya di rental yield sih, menurut gua udah kelihatan. Nggak tahu, mungkin kalau daerah Cirebon beda ya Raya. Tapi kalau yang gua misalnya lihat gitu, atau mungkin Cirebon naik lebih tinggi gitu kan. Tapi maksudnya kalau di Jakarta sini itu kelihatannya rental yield udah mulai naik ya, terutama di daerah daerah prime gitu sih. Nah, kalau lu gimana, Re? Saham properti menurut lu? Ya, saham properti sih sebenarnya memang kan dari kemarin udah lumayan naik kencang ya Pak ya. Apalagi ditambah sekarang nih The Fed udah nggak terlalu agresif lagi nih buat naikin suku bunga. Jadi itu orang-orang yang tadinya mungkin yang tadinya nggak ngelit properti jadi beli properti. Ditambah kan pemerintah juga kan masih ada pajak Ya, terkait 0% itu ya. PPh-nya itu. Nah, itu kan juga jadi apa namanya, orang-orang tuh jadi semangat lagi nih beli rumah gitu. Ya mungkin benar tuh.
turunnya properti, mungkin kalau banks bisa ambil juga tuh untuk BBTN ya Pak ya, karena kan dia penyaluran I- kredit buat yang Iya, perumahan ya. iya, iya gitu. Oke. Nah ya, jadi teman-teman ya, tapi untuk beli properti wajib sabar ya teman-teman ya, karena ini bukan sektor yang gampang loh untuk di apa trade gitu, karena sektornya kadang-kadang bisa pagi naik 5%, tutupan cuma naik 1% gitu kan, tapi besok naik lagi. Jadi sektornya agak sedikit menguji apa kesabaran nih teman-teman. Dan kalau ditanya apa, tadi ada yang nanya koper gimana, aluminium, ya agree sama Cicu di situ juga ada ya, itu mendingan koper karena namanya juga dokter koper kan, dokter yang bisa menganalisa kesehatan ekonomi dunia. Kalau kopernya naik, harusnya itu artinya ya kita juga expect apa global ekonomi itu bakal apa pick up. Dan balik lagi teman-teman ya, kalau teman-teman apa rajin baca gitu ya, lihat dari Codelco, terus juga lihat dari pokoknya banyak lah Freeport apa segala macam, itu mereka pada bilang supply copper itu tuh kalau dibiarkan terus di harga kayak sekarang nggak ada new investment lagi, itu lama kelamaan pasti coppernya akan shortage. Mulai dari tahun 2025 bahkan itu paling cepat udah akan bisa mulai kelihatan supply gap sama demand-nya tuh udah jauh sekali. Jadi ya kalau ditanya metal apa ya mungkin copper, copper kali ya nomor satu ya, kedua mungkin baru ya nikel dan uh, aluminium gitu. Oke, paling oke sudah jam 9 ya teman-teman ya. Oke, paling kita cukup dulu sampai hari ini. Besok kita ada apa edisi beda lagi nih. Besok Jogi sama Hans akan sama, nah rahasia dulu deh gitu. Besok ya teman-teman deh tunggu aja Jogi Amat besok jam 8 ya seperti biasa gitu. Oke, thank you ya teman-teman. Karena Oke, thank you. banyak fansnya tuh melamar. Kalau ada Thank you, yang mau Pak. melamar jadi account officer atau relationship manager di Cirebon, langsung aja follow Instagramnya Rere, itu ada di situ ya teman-teman ya. Oke, sip. Thank you semuanya.